Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Kami dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Indun Winarti, Adi Rahman, Yogi Kanseria, Rumaidi, Mina Halim, Rosana, Sri Novita, dan Eka Dedi Mahendra akan mempersembahkan tugas manajemen pemasaran dengan tema penetapan harga. Price merupakan salah satu dari bauran pemasaran di luar product, place, and promotion. Pengertian dari price atau harga. Harga mengandung pengertian yaitu suatu nilai tukar dari produk, barang, ataupun jasa yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter, baik rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis, harga mempunyai banyak makna. Sebagai contoh, dalam dunia perdagangan, produk disebut harga, dalam dunia perbankan disebut bunga, atau dalam bisnis jasa akuntansi, konsultan disebut fee, biaya transportasi taksi, telepon disebut tarif, sedangkan dalam dunia asuransi disebut dengan premi. Price menurut para ahli, menurut Kotler tahun 2021, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Yang kedua, Monroe 1990 menyatakan bahwa harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Selain itu, harga adalah salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Yang ketiga, menurut Fandi Ciptono 2014, harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga unsur lainnya, produk, distribusi, dan promosi, menyebabkan 18 timbulnya biaya pengeluaran. Yang keempat, menurut Delianti Untoro 2012, dalam Sudaryono 2012, harga atau price adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang ataupun kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga dapat didefinisikan secara sempit sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, atau dapat didefinisikan lebih luas sebagai jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa. Berdasarkan definisi harga di atas, maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, dan umumnya dinyatakan dalam suatu moneter atau rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya adalah penetapan harga. Salah satu keputusan yang penting di dalam bauran pemasaran adalah price, yaitu penetapan harga. Karena di dalam penetapan harga ini, perusahaan harus menetapkan tujuan, kalkulasi biaya, tingkat permintaan, harga pasar, serta pencapaian-pencapaian lainnya yang ingin diperoleh dalam satu perusahaan atau produk atau jasa yang dimiliki. Sedang penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapat yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Berikutnya adalah tujuan penetapan harga. Yang pertama adalah memaksimalkan laba. Kemudian yang kedua, pengembalian modal usaha. Yang ketiga, meraih pangsa pasar. Yang keempat, mempertahankan pangsa pasar. Yang kelima, tujuan stabilisasi harga dan menjaga kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Selanjutnya, metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya.
yakni penetapan harga biaya kurs. Di dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Yang kedua, penetapan harga atau markup. Untuk metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit ditambah jumlah tertentu. Yang C, penetapan harga BIP, break even point. Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dan jumlah total penerimaan keseluruhan. Baik, berikutnya adalah metode penetapan harga lanjutan. 1. Penetapan harga berdasarkan harga pesaing yang kompetitor. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli. Untuk menarik dan meraih para konsumen dan para pelanggan perusahaan, biasanya menggunakan strategi harga. Penerapan strategi harga jual juga bisa digunakan untuk mensiasati para pesaingnya. Misalkan dengan cara menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud dan tujuan untuk meraih pangsa pasar. Berikutnya, penetapan harga berdasarkan permintaan. Proses penetapan harga yang didasari persepsi konsumen terhadap nilai yang diterima, sensitivitasnya harga, dan untuk mengetahui volume dari harga terhadap kualitas, maka analisa price sensitive meter atau PSM merupakan salah satu bentuk yang dapat digunakan. Pada analisa ini, konsumen diminta untuk memberikan pernyataan di mana konsumen merasa harga murah, terlalu murah, terasa mahal, dan terlalu mahal, dan dikaitkan dengan kualitas yang akan diterima. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga adalah tahapan di mana perusahaan mengklarifikasikan dan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkannya, berupa produk baru yang belum memiliki konsumen loyal tetap, atau produk yang telah beredar, yang telah memiliki pangsa pasar tersendiri. Strategi penetapan harga ini juga berhubungan dengan siklus kehidupan produk, di mana suatu produk memiliki 4 tahapan utama, yakni perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Secara khusus, strategi penetapan harga ini terdiri dari 2 hal atau 2 produk. Yang pertama adalah produk baru. Dalam menetapkan strategi penetapan harga yang efektif untuk produk baru atau tahap perkenalan ini, terdapat 2 alternatif strategi penetapan harga, yaitu 1. Harga mengapung atau skimming price, memberikan harga tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba maksimum, atau perusahaan dapat meyakinkan konsumen bahwa produknya berbeda dengan produk sejenis yang lain. Pendekatan skimming sangat efektif jika terdapat diferensiasi harga pada segmen tertentu dan pesaing relatif sedikit. Skimming juga dapat dimanfaatkan untuk membatasi permintaan sampai perusahaan merasa siap untuk melakukan produksi massal. Apalagi skimming dapat meningkatkan nilai produk menjadi sangat prestisius. Yang kedua, harga penetrasi. Memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Strategi ini dapat diterapkan pada situasi pasar tidak terfragmentasi ke dalam segmen yang berbeda, serta produk tersebut tidak mempunyai nilai simbolis yang tinggi. Pendekatan ini juga efektif terhadap sasaran pasar yang sensitif harga. Produk yang telah beredar. Strategi penetapan harga untuk produk yang telah beredar ini tentunya tidak terlepas dari posisi produk atau jasa tersebut dari siklus kehidupan produk. Dalam hal ini, tahapan siklusnya berada pada 3 tingkatan berikut setelah perkenalan, yakni 1. Tahap pertumbuhan.
Pada tahap pertumbuhan ini ditandai dengan penjualan meningkat disertai munculnya pesaing. Pada awalnya terjadi pertumbuhan yang cepat. Strategi yang diterapkan adalah tetap mempertahankan harga produk pasar. Ketika pertumbuhan melambat, terapkan strategi harga agresif atau menurunkan harga untuk mendorong penjualan sekaligus menghadapi persaingan yang semakin ketat. 2. Tahap kematangan. Pada tahap kematangan, fleksibilitas harga merupakan kunci efektivitas strategi penetapan harga. Pada tahapan ini perusahaan harus benar-benar responsif terhadap situasi pasar, konsumen maupun pesaing. Strategi penetapan harga dapat menggunakan psikologis konsumen maupun pemotongan harga atau diskon, sehingga perusahaan dapat menjaga loyalitas konsumen atau pangsa pasar dan meningkatkan jumlah permintaan dan keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga adalah tahap penurunan. Di dalam tahap penurunan, produk atau jasa ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan secara terus-menerus. Sebagai tahap terakhir, daur hidup produk terhadap dua alternatif langkah utama yang dapat dipilih. Pertama, strategi discounting atau pemotongan harga. Yang kedua, mempertahankan harga tetapi memotong biaya-biaya yang berhubungan dengan produk, terutama pengeluaran untuk promosi. Demikian presentasi tugas manajemen pemasaran dari kelompok 8 dengan tema penetapan harga. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.